pertemuan kita kali ini merupakan, tugas ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu praktik coaching. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita melakukan praktik coaching ini untuk melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus, kemudian dapat nantinya juga kita, mengajak teman untuk membentuk komunitas praktisi, untuk melakukan praktik coaching dengan model pendekatan Tirta. Lanjut kasus kedua ya Bu Hetni, eee saya sebagai coach dan Bu Hetni sebagai coach. Bismillah. Siap. Assalamualaikum Bu Hetni, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ama. Tentu saja boleh. Kebetulan saya juga sudah santai, pekerjaan sudah selesai. Mari kita bicarakan ya, Bu Ama. Baik Bu, terima kasih dan saya mohon maaf saya mengganggu waktunya ya Bu. Tidak mengganggu, Bu Ama. Santai saja. Kelihatannya ini serius sekali ya, Bu Ama. Bu, belakangan ini saya ingin berkeluh kesah tentang, masalah saya, harapan saya setelah bicara dengan Bu Hetni nanti mendapatkan solusi atas keresahan yang saya hadapi, Bu, selama ini. Mm-mm. Baik, Bu Ama. Semoga saya bisa membantu keluh kesah Bu Ama nih dan kita mendapatkan solusi dari keresahan Ibu ini dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Baik, Bu Ama. Coba Bu Ama ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Kemarin tuh Bu Hetni, saya dapat teguran dari kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya dalam masuk kelas, Bu. Oh, kedisiplinan seperti apa ya, Bu, ya? Mungkin sampai Bu Ama itu ditegur kepala sekolah. Coba Ibu jelaskan kejadiannya. Kemarin, Bu, saya itu dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Beliau itu menegur saya karena saya sering datang terlambat, Bu, dan anak-anak itu kosong di jam pertama. Memang saya terlambat itu, Bu, saya sudah lapor kepala sekolah. Mmm, memangnya kalau boleh tahu ya Bu Ama, apa yang membuat Bu Ama, datang terlambat? Jadi Bu, saya datang terlambat itu pastinya memiliki alasan. Jadi anak saya itu kemarin kan itu jaraknya 1 tahun Bu. Mereka sama-sama di SMP. Nah, yang kakaknya ini sekarang sudah duduk di bangku SMA. Jadi tempat sekolahnya tentunya sudah berbeda. Jadi saya Mhm. itu setiap pagi ke sekolah adik, baru ke sekolah kakak, baru saya bisa pergi sekolah Bu Hetni. Itulah saya juga bingung sekali, tanggung jawab ini sepertinya, terbebani di saya, karena memang rasanya nggak ada yang bisa membantu saya. Suami saya sendiri pun, kayak nomaden, Bu. Kadang dia berada di sini, kadang-kadang kalau ada musibah dia, melaksanakan tugasnya. Memang sepenuhnya anak itu jadinya ke saya, Bu, tanggung jawabnya. Oh, seperti itu ya permasalahannya ya, Bu, ya. Jadi sebenarnya saya turut merasakan apa yang Bu Ama rasakan. Mungkin kalau saya di kondisi seperti itu mungkin demikian yang terjadi. Coba, kalau menurut Bu Amah, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan atau tidak, Ibu? Sebenarnya saya sadar, Bu, saya itu sudah melanggar kedisiplinan karena saya memang karena saya antar anak sana sini, akhirnya saya terlambat datang sekolah, Bu. Saya sadar kok itu. Betul, betul sekali, Bu Amah. Jadi kalau kita datang terlambat,
sekali, 2 kali mungkin kepala sekolah akan memahami gitu ya, memaklumi gitu. Namun kalau sudah setiap hari, pasti beliau akan memberikan teguran, karena itu berakibat kepada siswa-siswi kita juga di kelas gitu ya. Jadi siswa kita juga tidak mendapat pembelajaran di jam pertama, kita guru juga harus menjadi teladan bagi siswa-siswi kita, bukan begitu kan, Bu? Nah, sekarang, apa yang membuat Ibu resah? Saya sangat sadar sekali itu Bu Hetni. Jadi yang membuat saya resah itu, saya itu tidak dite saya itu, apa, dongkol gitu. Saya itu tak terima ditegur sama kepala sekolah. Saya marah memang waktu itu, suara saya pun sempat keras juga, karena saya itu memang merasa nggak terima gitu ditegur. Karena kan di pikiran saya tuh udah capek, menyempatkan apa, mengantar anak sampai di sekolah, padahal kan saya sebenarnya sudah WA, tetapi tetap saja saya ditegur. Oh, begitu. Berarti Bu Ama ini emosi waktu itu ketika ditegur ya, jadi sikap tidak terima itu terlihat gitu ya, Bu, ya? Ibu sebenarnya sudah mengabari di WA gitu ya. Jadi menurut Bu Ama, bagaimana sikap Ibu seperti itu? Saya sadar sih Bu Hetni, apa yang saya lakukan itu salah. Saya seharusnya tuh menerima, tapi kemarin memang saya emosi sekali, mungkin karena saya capek itu tadi, sehingga saya itu waktu di ruang kepala sekolah itu saya ngomong, apa yang ada di hati saya langsung ngomong aja gitu. Begitu ya, Bu, ya, Mah. Kalau begitu ya, Bu Ama, kira-kira apa yang akan Bu Ama lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Ama? Saya rencananya Bu, ada terniat di hati saya itu mau minta maaf kepada kepala sekolah atas kesalahan yang sudah saya buat, sehingga saya itu kalau berjumpa beliau itu saya tidak canggung dan bisa bertegur sapa gitu Bu. Saya sependapat dengan, Bu Ama gitu ya, apa yang ingin Bu Ama lakukan, tapi untuk memperbaiki kedisiplinan Ibu bagaimana solusinya? Nah, justru itu Bu, saya ini masih bingung bagaimana ya biar saya itu bisa datang tepat waktu ke sekolah. Sementara Ibu tahu kondisi saya tidak boleh juga mengabaikan anak-anak saya kan, mereka juga harus tepat waktu datang ke sekolah. Mmm, jadi menurut Bu Ama nih, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk dapat mengatasi kedua permasalahan Ibu tadi nih yang Ibu ceritakan? Sebenarnya saya itu nggak ada alasan sih datang terlambat, saya juga selalu bangun pagi. Apa yang ingin dipersiapkan dari malam udah saya siapkan, baju, apa kebutuhan saya, anak-anak pun juga sudah dewasa. Tetapi itulah kenapa saya masih bingung. Saya lihat Bu, sebenarnya ada sih yang bisa membantu saya, ada tetangga saya itu dia tuh kayak ngojekkan anak gitu. Nah, Mmm, saya minta tolong ya sama dia. mmm. Kalau menurut saya sih Bu Ama, tidak ada salahnya minta tolong dengan tetangga kita gitu ya untuk antar jemput anak, asal kita bicarakan dengan tetangga kita. Jadi kita kondisikan atau koordinasi dulu seperti apa, bisa apa tidak tetangga kita, Bu. Ah, benar juga ya Bu Hetni, eee, saya itu punya pikiran seperti itu. Itulah, tapi dengan mendengar Bu Hetni, makin kuat keinginan saya untuk berbicara ke tetangga saya. Aduh Bu, saya jadi lega rasanya, karena memang kalau keresahan saya selama ini, saya itu di sisi lain saya tidak boleh menyampingkan sekolah, sisi lain saya tidak bisa menyampingkan anak-anak saya. Saya juga tidak mau dibilang makan gaji buta, apabila saya itu kan, tidak masuk tepat waktu, gitu Bu.
Oh ya, syukurlah ya kalau Bu Ama merasa lega gitu ya, sudah menemukan, jalan keluarnya gitu ya, sudah mendapatkan solusinya. Jadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu Ama? Jadi, komitmen yang akan saya lakukan mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah akan segera, Bu, saya akan minta maaf kepada beliau karena waktu itu saya sudah berkata kasar. Kemudian nanti saya juga pulang sekolah ini akan menjumpai tetangga saya, berkoordinasi, meminta tolong untuk minimal salah satulah anak saya itu diantar ke sekolahnya gitu. Baik baik. Itu ide yang bagus ya, Bu Ama, menurut saya bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan, Ibu dapat bekerja dengan hati yang tenang, gitu. Kemudian suasana hati Ibu tenang ketika di sekolah, menghadapi kepala sekolah, tanpa dihantui rasa bersalah. Amin, terima kasih ya Bu Hetni, saya, berterima kasih Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya, perasaan saya sekarang juga lebih lega Bu, eee, semoga saya bisa menjadi teladan yang baik, kita menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita ya Bu Hetni ya. Amin ya robbal alamin, sama-sama ya Bu Ama. Baiklah Bu, saya permisi dulu. Ya, silakan Bu Ama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Ama. Setelah kita melakukan coaching tadi berdua dengan 2 kasus, sekarang waktunya kita untuk, refleksi diri latihan coaching ya, Bu, ya. Tadi kata Ibu Fasil kita diberi waktu 10 menit untuk mengisi lembar refleksi terlebih dahulu. Sekarang Ya, 13.46 artinya nanti 13.56 kita akan menyampaikan ya, seperti itu ya, Bu? iya. Baik, Bu Hetni, kita akan melakukan refleksi. Saya tutup mikrofonnya dulu ya, Ibu. Baik, Bu Hetni.